Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Berikut adalah pembahasan terakhir pada bab hukum dasar kimia. Kali ini kita punya dua pembahasan, yaitu yang pertama adalah hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume dan hukum Avogadro. Nah, untuk hukum Gay-Lussac ini si Pak Gay-Lussac ini mengadakan eksperimen reaksi pada gas-gas dan dilakukan pada suhu atau T temperatur dan tekanan atau P pressure yang sama. Jadi syaratnya dilakukan pada T dan P yang sama ya. Nah, si Pak Gay-Lussac ini mengadakan eksperimen yaitu dengan mereaksikan 2 liter gas hidrogen, Ibu gambarkan dengan 2 wadah ini ya, dan 1 liter gas oksigen, ada 1 wadah, ternyata dihasilkan 2 liter uap air. Nah, seharusnya dalam logika kita 2 ditambah 1 kan harusnya 3. Nah, tapi ternyata kok di sini cuma hasilnya 2 liter uap air. Jadi sama-sama wujudnya gas semua. Ini H2O gas, ini O2 gas, ini H2 gas. Nah, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, jadi ini adalah bunyi hukum Gay-Lussac tadi. Kalau dituliskan, misalkan pada contoh ini tadi 2 liter, berarti 2 liter banding 1 liter banding 2 liter. Nah, ini menurut Pak Gay-Lussac ini 2 banding 1 banding 2, yaitu yang diperoleh dari volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi ternyata berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ini adalah bilangan bulat dan sederhana. Nah, tetapi Gay-Lussac belum bisa menjelaskan mengapa kok hasilnya 2 banding 1 banding 2 seperti itu, atau pada percobaan gas lain. Nah, akhirnya dijelaskan oleh saat itu disebut dengan hipotesis Avogadro. Nah, akhirnya karena hipotesis Avogadro sudah diujikan dan berhasil, maka sekarang disebut sebagai hukum Avogadro. Jadi hukum Avogadro ini menjelaskan tentang mengapa terjadi fenomena bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, akhirnya Pak Avogadro ini memberi hukum atau statement, yaitu bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, jadi ada kaitan antara volume dan jumlah molekul. Nah, jumlah molekul itu sendiri kalau kalian pelajari di pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang bab persamaan reaksi, jumlah molekul itu disebut menggunakan angka namanya koefisien reaksi. Ya, seperti ini anak-anak, koefisien itu kayak gini. Nah, ini angka-angka yang di depan dari rumus senyawa seperti ini disebut angka koefisien. Dalam reaksi ini, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Nah, ini angka 1, kalau angka 1 kan tidak ditulis, jadi angka 1, 3, 2 ini menunjukkan angka koefisien. Nah, angka koefisien ini menunjukkan jumlah molekul. Dan jumlah molekul itu ternyata juga menunjukkan jumlah volume asal diukur pada
suhu dan tekanan yang sama. Akhirnya dibuat kesimpulan oleh hukum Avogadro ini bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Pada reaksi pembentukan amonia, yaitu dengan reaksi berikut, N2 gas ditambah atau bereaksi H2 gas menghasilkan NH3 gas. Jadi ini amonia, yang ini hidrogen, ini adalah nitrogen. Jika direaksikan 5 liter gas nitrogen, nitrogennya 5 liter, maka pada suhu dan tekanan yang sama, berapa gas hidrogen yang dibutuhkan dan berapa gas NH3 yang didapatkan. Nah, tipsnya adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setarakan reaksi. Dengan menyetarakan reaksi semacam ini, kalian akan mendapatkan angka koefisien. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul, gitu ya. Tolong diingat-ingat, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Nah, jadi sekarang kita tuliskan dulu tadi persamaan reaksinya. N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, ternyata di sini koefisiennya sudah ada. Berarti kita tinggal menuliskan perbandingan koefisiennya. Nah, kalau kalian belum terampil, tolong dilihat di video kita video pembelajaran kita di Chemistry itu yang bab persamaan reaksi. Nanti kalian akan menjumpai mengapa kalau kita sudah menyetarakan reaksi harus ada koefisiennya. Nah, ini fungsinya ya. Kemudian kita sudah berhasil menuliskan perbandingan koefisien tadi angka 1, 3, 2. Nah, diketahui tadi untuk datanya N2 adalah 5 liter. Kemudian ini ditanyakan, ini juga ditanyakan. Nah, akhirnya karena tadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume dan jumlah molekul, ini kita punya rumus, perhatikan ya. HH ditanya sama dengan koefisien ditanya per diket kali HH diket. Misalkan ini tadi kita pengen mencari volumenya ini ya kan, volumenya H2. Volume H2 berarti di sini kan volume H2 yang ditanyakan. Sama dengan koefisiennya yang ditanyakan, berarti kan ini yang ditanyakan 3 per koefisien diketahui, ini yang diketahui 1 kali HH diketahui. Yang diketahui HH-nya tadi adalah liter. Ya, liter yaitu 5, berarti 5. Berarti sama dengan berapa anak-anak? 3 kali 5, 15. Sudah selesai begitu. Ini liter ya, hasilnya dalam satuan liter karena volume tadi. Nah, jadi ini dan ini sebagai pihak yang diketahui. Ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan untuk yang ini 2 ya. Jadi yang ditanyakan adalah volume. Sebentar. Yang ditanyakan adalah volume amonia sama dengan koefisien ditanyakan 2. Koefisien yang diketahui 1 per yang diketahui 5. Berarti ditanya per diket kali diket ya. Ini tadi juga demikian anak-anak. Ditanya per diket kali diket ya. Berarti volume NH3 yang kita tentukan adalah berapa ini? 2 kali 5 sama dengan 10 liter. Sudah. Ya.
mudah sekali. Ingat prinsipnya tadi, kita melihat angka koefisiennya ya. Kemudian kita buat perbandingan. Kemudian karena yang diminta dalam satuan volume atau liter, di sini tinggal tadi ditanya per diket kali diket, ditanya per diket kali diket, sudah selesai. Nah, sekarang soal kedua. Jika dalam 6 liter gas oksigen terdapat sekian molekul, berarti sekian molekul ini ada pada 6 liter. Maka pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume gas H2 yang mengandung sekian molekul? Nah, tadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume dan perbandingan jumlah molekul. Perhatikan anak-anak, di soal kedua ini kita tidak punya persamaan reaksi. Ya, beda loh ya. Kalau kita punya persamaan reaksi semacam ini, kita berangkat dari perbandingan koefisien. Tetapi di soal ini kita tidak punya koefisien, tidak punya persamaan reaksi, sehingga kita tinggal membandingkan saja. Karena perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Jadi kita bandingkan antara volume A dengan volume B. Sama dengan jumlah molekul A dibagi jumlah molekul B. Misalkan kita buat keputusan bahwa yang A adalah oksigen, yang B adalah hidrogen. Jadi ini yang kita masukkan harus sesuai ya. Volume O2 itu adalah berapa di sini? 6 liter ya, berarti apa? Ini volumenya 6 liter. Ya. Dibagi volume H2. Volume H2 dicari. Sama dengan sekian ini datanya siapa? Datanya O2. Datanya O2 sekian ini tadi. Udah ya. Kemudian dibagi datanya H2. Datanya H2 sekian ini tadi. Udah. Nah, kemudian kita kali silang. Ini kali ini kali ini. Berarti 6 liter. 6 liter kali 12,04 kali 10 pangkat 23 dibagi ini ya nak ya. Ini ya. Nah, terus gimana cara mudahnya? Ya, kita kerjakan aja. Jadi ini 6 ya, 6. Terus ini tolong dilihat 12,04 dibagi 6,02. Berarti kan kali dibagi ya, 12 sekian ini dibagi ini kan berarti 2 ya. 2. Terus 10 pangkat 23 dibagi 10 pangkat 22 berarti 10 pangkat 23 dikurangi 22. Berarti 10 pangkat 1. Ya. Berarti berapa itu? 12 120 liter ya. Jadi 120 liter. Jadi pada volume 120 liter gas hidrogen mengandung jumlah molekul sebanyak 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul gitu ya. Nah, anak-anak, jadi tolong diingat-ingat tipe soal berbeda-beda. Yang ini tadi ada persamaan reaksinya, otomatis kita menggunakan koefisien. Kemudian perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, sama dengan perbandingan jumlah molekul. Nah, untuk yang soal kedua, kita tidak punya persamaan reaksi, sehingga kita tinggal menggunakan ini aja, volume dan perbandingan jumlah molekul ya. Jadi pasti bisa. Alhamdulillah bisa.